Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat, selamat sore, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada publik terkait dengan pernak-pernik Caleg 2024. Mungkin di kesempatan yang baik ini mungkin sedikit saya mau mengedukasikan kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada dalam kota, Atambua maupun yang ada di sekitar Kabupaten Belu ini. Pada kesempatan yang baik ini, bahwa saya ingin menyampaikan kepada publik, Caleg 2024 ini sesuatu hal yang luar biasa. Banyak oknum caleg yang seperti pahlawan yang tiba-tiba muncul di siang bolong. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sekarang ini mau lihat ke misalnya ada gang satu rusak pun juga caleg menawarkan diri untuk memberikan bantuan untuk buat setapak. Ada jembatan yang rusak pun juga caleg pergi untuk cor. Kenapa kalau mau bantu masyarakat itu tidak jauh-jauh hari sebelum datangnya pemilihan legislatif? Kenapa tidak mau buat sesuatu untuk masyarakat itu tidak datang pada saat sebelum politik itu mendekati politik seperti begini? Hal-hal seperti begini yang saya mau edukasikan kepada masyarakat. Orang-orang seperti begini jangan dipilih, karena kita tidak akan mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Apa yang sudah diberikan itu pasti ada timbal baliknya. Ketika dia sudah duduk, maka kita akan mengalami apakah nanti suatu saat masyarakat itu susah, dia berdiri untuk kepentingan masyarakat atau tidak. Yang tadi saya katakan, kalau mau bantu masyarakat itu jauh-jauh hari, bukan mau mendekati pemilihan legislatif, baru pahlawan kesiangan datang. Apa yang kurang? Ya bro, mana kurang bro? Ya ini, begini. Yang nanti mungkin tugas pemerintah pun nanti diambil alih pada caleg. Terus pertanyaan saya, kapan kabupaten ini akan mendapatkan kualitas calon-calon anggota DPRD yang baik? Di kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada publik, belajarlah dari Pulau Flores. Orang Flores sampai hari ini maju pemikirannya. Mereka menolak yang namanya politik uang, sehingga mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Ini minta maaf, ini bukan karena saya iri dan menyampaikan. Tidak, saya mengedukasikan kepada masyarakat. Silakan masyarakat yang memilih, tidak memilih saya pun tidak menjadi masalah. Tapi dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada publik, mari kita tolak politik uang. Marilah juga kita tolak yang tiba-tiba yang datang ingin membantu, membangun dan segala macam. Mau jembatan rubuh dan segala macam cor, itu ada maunya semua. Pertanyaan saya, jauh-jauh hari sebelum datangnya politik, kenapa tidak bangun? Dan hal-hal ini yang menjadi jurus jitu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Saya pastikan orang-orang seperti begini nanti ketika jadi DPR akan tidak lihat masyarakat. Masyarakat mau teriak, mau banting diri, menangis, mereka tidak akan peduli lagi.
Belum lagi ada fenomena tim sukses yang bilang kumpulkan orang nanti bagi sekian-sekian, nanti per orang sekian-sekian. Saya mau menyampaikan kepada publik, kalau mereka minta data, ambil uangnya coblos orang lain. Besok-besok mereka komplain, datang sini, saya akan advokasi, saya bantu. Supaya kita memberikan pelajaran kepada mereka dan pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat. Sudah saatnya kita Kabupaten Belu ini bercermin daripada kabupaten yang ada di daerah Flores, agar kita mendapatkan kualitas calon-calon anggota DPRD yang baik, sehingga masyarakat itu respect dan percaya kepada lembaga yang terhormat ini. Mari sama-sama kita peduli dan kita tolak politik uang, sehingga kita mendapatkan kualitas calon-calon anggota DPRD yang baik. Saya mau menyampaikan kepada publik, saya tidak iri. Mau kamu bangun itu jembatan sekalipun, mau jalan yang mau kamu bangun 100 kilo sekalipun, menggunakan uang pribadi, itu tidak menjadi masalah. Saya hanya mau menyampaikan kepada publik, agar teman-teman saya, sesama caleg, yang mungkin secara materi dia tidak memiliki, tapi secara kemampuan intelek dia menghuni dan suka membantu masyarakat, supaya mereka ini memiliki kesempatan yang sama. Karena saya percaya dan yakin ketika mereka ini duduk, yang punya semangat idealis, yang selalu berdiri untuk masyarakat kecil, pasti mereka akan selalu berbuat untuk kepentingan masyarakat kecil. Tapi yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya datang mengandalkan uang, alasan bantu dan segala macam, maka kita tidak akan mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Ini sudah saatnya masyarakat harus sudah cerdas. Masyarakat sudah harus peduli terhadap politik yang sehat di kabupaten ini. Kalau sampai ada oknum anggota DPRD, calon anggota DPRD, oknum calon anggota DPRD yang masih pakai acara bilang kumpul nama, pakai tim sukses per orang sekian-sekian, ambil uangnya coblos orang lain, maka saya pastikan setelah pemilihan legislatif dia pun juga stres, dia pun tobat 7 turunan untuk mengandalkan uang dalam politik praktis kali ini. Kalau misalnya ada pendukung saya yang masih loyal terhadap saya menyampaikan. Kalau misalnya ada yang datang bilang bantuan, langsung tanyakan, kemarin-kemarin you kemana? Kemarin-kemarin you kenapa tidak mau bantu? Kalau dia tetap ngotot paksa, ambil uangnya, tapi coblos di orang lain. Supaya dia tahu diri. Supaya kabupaten ini menjadi kabupaten yang baik, sehingga mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Sehingga ketika masyarakat itu mengeluh, mengharapkan suara mereka tetap lantang bersuara untuk kepentingan orang kecil. Ya. Ini saya menyampaikan ini kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, baik dari Dapil 1, 2, 3, 4. Pilihlah pemimpin atau calon anggota DPRD yang betul-betul merakyat, yang betul-betul selalu ada dan hadir untuk kepentingan rakyat. Bukan yang tiba-tiba muncul, terus tiba-tiba mengandalkan uang, datang menjadi pahlawan dengan segala bentuk kebaikan yang akan dilontarkan. Maka hal itu akan menyengsarakan masyarakat. Karena kita tidak akan mendapatkan kualitas yang baik untuk kemajuan daerah ini. Satu lagi saya menyampaikan kepada publik ini melalui live ini. Saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Mari kita satukan tekad, kita pilih. Saya mulai dari calon anggota DPR RI.
Saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, kita pilih calon anggota DPR RI, yaitu mantan Bupati Belu, yaitu Bapak Willy Burduslai. Karena selama beliau menjabat, kita bisa melihat rekam jejaknya, karya-karya inovatifnya yang sudah dia lakukan, yang mungkin sudah dirasakan oleh kita masyarakat. Sudah saatnya kita memilih beliau untuk duduk di Senayan sana, agar beliau bisa membuat lebih untuk daerah ini. Kalau ada yang datang bilang, oh calon begini, saya calonkan diri masuk begini, itu saya yakin bahwa sekitar 80% saya tidak percaya. Karena selama ini kamu kemana? Tiba-tiba muncul dengan berbagai aksi. Pokoknya adalah fenomena-fenomena caleg. Pada kesempatan yang baik saya menyampaikan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri baik-baik. Caleg pun datang ini buat bantuan ini, mungkin lihat saya, mungkin salah-salah kita pun rumah yang lantai ini pun kadang-kadang mereka bilang mau keramik satu kali pun ada. Kalau lihat dalam rumah itu misalnya ada 20 atau 30 orang. Keramik, saya pastikan pasti mereka buat keramik. Menjadi pertanyaan saya, kenapa fenomena-fenomena kebaikan ini jauh sebelum pemilihan legislatif itu ada, kenapa kalian tidak buat seperti begitu supaya masyarakat bisa tanam dulu? Balik itu tanam, pupuk, sehingga kita panen. Mau buat sesuatu untuk masyarakat itu, buatlah dari dulu ke atas supaya masyarakat bisa tahu orang ini baik. Orang ini betul-betul tulus. Bukan pada saat mau pemilihan legislatif. Kebaikan itu muncul. Yang saya tadi bilang, yang pekerjaannya pemerintah pun juga, salah-salah caleg juga ambil alih. Mau cor jembatan, mau bangun setapak lah. Pokoknya adalah hal-hal ini yang kepada masyarakat saya mengedukasikan. Ini yang harus diantisipasi. Supaya kita bisa mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya mengedukasikan ini kepada masyarakat. Dan sekali lagi kepada masyarakat yang mengenal baik dengan saya, kalau misalnya ada menemukan fenomena-fenomena seperti begini, lantanglah berbicara terhadap si caleg tersebut. Kemana aja yuk selama ini? Kenapa kebaikan ini muncul saat tiba-tiba seperti ini? Kalau tetap ngotot kasih bantuan, terima. Tapi hari-hari coblos ke orang lain. Sudah saatnya kita memberikan pembelajaran politik yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Itu tidak dosa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya gagasan, ide yang baik atau tujuan mereka menjadi anggota DPRD. Maka yang mereka andalkan adalah materi. Kalau itu yang mereka andalkan, maka kita tidak akan mendapatkan kualitas calon anggota DPRD yang baik. Oleh karena itu, berikanlah mereka pembelajaran politik yang sehat. Ada yang beri uang, terima. Pada saat pencoblosan, nanti bro. Sudah saatnya kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih-pemilih yang tidak memilih orang berdasarkan berapa uang yang diterima, berapa bantuan yang didapat. Sehingga kita bisa mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita selalu jaga Kamtibmas. Mari kita jaga Kamtibmas supaya pada saat nanti
baik pada saat tanggal 14 Februari kita melangsungkan pemilihan umum, baik pemilihan DPRD, kabupaten, provinsi, pusat, DPD RI maupun presiden dan wakil presiden dengan baik dan lancar. Perbedaan politik itu hal biasa. Tapi kalau kita menjaga persaudaraan dan persahabatan di tanah perbatasan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu calon anggota DPRD mempromosikan diri secara baik dan benar. Tapi harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Maringga untuk kali ini kita sepakat untuk kita tolak yang namanya politik uang agar kita mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Bapak Ibu, saya sendiri caleg. Tapi saya tidak memaksakan kehendak kepada Bapak Ibu untuk memilih saya. Kalau memang saya yang terbaik di mata Bapak Ibu, pilihlah saya. Pasti saya akan jalankan amanat itu dengan baik. Tapi kalau masih ada yang lebih baik dari saya, pilihlah mereka. Tapi jangan sesekali kita memilih orang hanya berdasarkan berapa bantuan yang kita terima. Sekali lagi saya sampaikan, hal itu kalau terjadi kita tidak akan mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.